Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar pada kesempatan ini adalah yang pertama, menghayati kewajiban berdakwah dengan cara yang santun untuk setiap muslim. Yang kedua, menunjukkan sikap moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, sedangkan indikator pencapaian yang diharapkan yaitu setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian semua dapat menjelaskan sikap moderat para ulama dan pemimpin dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang kedua, dapat menganalisis cara penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, dapat mengklasifikasi jalur penyebaran Islam di Indonesia. Adapun materi pembelajaran kita yakni sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-16 Masehi, di mana prosesnya berlangsung secara damai. Adapun pembawa Islam berawal melalui perdagangan yang dibawa oleh saudagar Arab, Gujarat, Persia, Cina maupun para ulama. Pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga membentuk suatu pemukiman yang disebut pekojan, di mana mereka berinteraksi, berasimilasi antara satu dengan yang lain, sehingga mereka dapat bersosialisasi, membentuk suatu masyarakat yang baik. Kemudian cara penyebaran Islam di Indonesia yaitu dengan cara perdagangan, di mana melakukan transaksi jual beli sekaligus mengajarkan jual beli secara syariat Islam. Yang kedua, perkawinan yang terjadi antara penduduk pribumi dengan para pendatang. Yang ketiga, dengan cara pendidikan, di mana pendidikan di sini secara non formal sebagai cikal bakal pendidikan pesantren. Yang keempat, seni budaya. Dengan berbagai budaya masyarakat Indonesia, para penyebar Islam menggunakan pendekatan sosial budaya sebagai metode sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo. Selanjutnya, tasawuf, di mana yaitu pengajaran akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai manusia yang lebih mengenal kepada Tuhannya. Yang keenam, politik, dengan cara menjadi pemimpin atau mengislamkan para pemimpin, maka dapat menggerakkan rakyat untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, faktor penyebab agama Islam mudah berkembang di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam tidak berat, yakni cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seseorang bisa sudah menjadi agama Islam. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga tidak mengenal kasta, baik warna kulit, jenis kelamin maupun sebagainya, namun sama-sama diberikan hak yang sama terhadap pendidikan, jabatan, dan politik. Yang keempat, yaitu Islam tidak menentang adanya adat dan tradisi setempat, bahkan menjadikan sebagai media dakwah yang paling efektif. Sedangkan jalur penyebaran Islam di Indonesia memiliki 2 jalur. Yang pertama, jalur utara, yakni dari Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Sedangkan dari jalur selatan, Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Sikap moderat para ulama dan pemimpin dalam menyebarkan Islam di Indonesia bisa kita tonton di dalam video berikut ini. Selamat menonton anak-anakku, diperhatikan dan dicatat tentang sikap moderat yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nanti di akhir pembelajaran ini ada evaluasi tentang sikap moderat ini. Silakan anakku, selamat menonton. Cuma sekarang problemnya Gusmus, semua orang merasa di tengah. Yang di kanan merasa moderat, yang di kiri juga merasa moderat. Sesungguhnya yang moderat yang di tengah itu siapa dan yang bagaimana? Ngukur seberapa dalam air kali. Jangan pakai tubuh. Karena kalau pakai tubuh kita, kalau kita jangkung, kita akan mengatakan ini dangkal sekali. Kalau kita cebol, kita akan mengatakan ini dalam sekali.
Jadi pakai apa? Pakai ukuran 80 cm, sudah selesai, tidak ada pertentangan. Kita sekarang itu mengukur sesuatu dengan diri sendiri, tidak pakai ukuran. Katanya Quran yang dijadikan ukuran, tapi tidak mau perbedaan. Kalau melihat Quran, melihat pemimpin Islam, Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, moderat, itulah Islam itu. Jadi bukan Islam moderat, Islam itu memang moderat. Jangan Islam moderat lalu Islam apa lagi? Bukan, Islam itu Islam moderat tuh yang itu. moderat. Islam tuh yang moderat. Cuma satu. Kalau tidak moderat tidak Islam, begitu aja sudah. Kalau tidak moderat tidak Islam. Iya, Islam itu moderat. kita umatan wasata. Orang Islam itu umatan wasata. Lihat saja, ada semua yang ekstrim-ekstrim, yang berlebihan itu dilarang di Quran. Wala tusrifu, makan dilarang. Wala ta'tadu, hulu tidak boleh, segala macam. Anjing Nabi mengatakan khairul umur ausatuha, semua serba tengah. Kalau kita itu di tengah-tengah, kita hidup itu jadi enak. Kita ini mempunyai yang namanya atifah. Apa bahasa Indonesianya atifah? Perasaan. Jadi atifah itu sendiri sebetulnya mempunyai karakter yang bergerak begini. Kalau kita berlebihan, maka kita akan condong ke sini. Kalau kita senang, kalau terlalu benci kita akan condong ke sini. Sedangkan adil itu di sini, tegak, jejak. Sampai ada dawuhnya Allah di belakang, wala yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu tidak adil. Kebanyakan mufasir, termasuk mungkin mufasir yang di samping saya ini, kaum di situ diartikan kaum orang kafir. Kalau orang kafir saja, kalau kita benci, kita tidak boleh tidak adil. Apalagi kalau kita sesama mukmin, sesama orang Islam. Kebencian kita tidak boleh menjadikan kita tidak adil. Kalau orang berlebih-lebihan tidak bisa tengah-tengah, saya bisa pastikan dia tidak akan bisa adil dan tidak bisa istiqomah yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Masya Allah. Terima kasih Gus. Katakan soal yang sudah Ibu berikan di depan. Yang pertama, bagaimana cara penyebaran Islam di Indonesia. Kedua, mengapa Islam mudah berkembang. Yang ketiga, sebutkan 2 jalur penyebaran Islam. Yang keempat, sebutkan 3 sikap membumikan Islam moderat. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.